Saya sih ngerasa nggak ada yang kebetulan ya. Saya yang lahir besar Jakarta, kota besar. Kok tiba-tiba saya terdampar di Bojonggede. Di situ tuh saya ngelihat ibu-ibunya. Kayaknya kok banyak banget yang kerja tuh di perumahan. Rasanya kampung kosong gitu ya. Saya dengar juga kriminal tuh ya, yang nyolong ayam. Kayaknya ini kaitannya sama perut deh. Di daerah sini tuh ternyata ada orang yang memang kerja emang untuk makan hari ini. Nah dari situ saya bisa apa ya gitu ya. Anak saya waktu itu tahun 2001 itu ya sudah mulai TPA, dan dulu kan mukena itu kan identiknya harus putih bersih karena anak saya dulu sering nonton film Barbie. Nah saya ngeliat kan Barbie itu warna-warnanya tuh kayak warna-warna permen ya, pastel-pastel lucu. Apa saya buat mukena aja ya? Saya beli bahan-bahan yang biasanya mukena putih, saya coba dobrak, saya beli bahan warna pink, pokoknya warna-warna pastel, saya jahitin, saya bordir bunga-bunga. Saya udah siap-siap nih. Ini jangan-jangan guru ngajinya komplain. Alhamdulillah kok responnya bagus, malah ibu-ibunya jadi pada ke rumah. Dah tuh dari situ saya pede, akhirnya saya nekat, berani saya mulai produksi mukena. Dan waktu itu saya kasih nama Barbie Mu'alaf dan booming. Nah dari situ saya mikir jalan saya mungkin di baju muslim. Kenapa sih keke? Keke itu sebenarnya asal katanya itu kekeh, bahasa Sunda yang artinya pantang mundur, kuat pendirian gitu ya. Keke itu dimulai dari tahun 2006, nggak ada usaha yang mulus ya. Waktu itu bisa dibilang single fighter, jadi mulai dari cari benang, cari bahan, model, sampai pemasaran. Saya masuk kantor jam 9. Sebelum jam 9 itu saya berangkat, itu subuh. Saya lari ke Tanah Abang. Ke Tanah Abang itu untuk apa? Untuk belanja bahan. Saya belanja, udah gitu belanjaannya saya kirim pakai taksi ke rumah dari Tanah Abang, baru saya ke kantor. Udah kebayang ya bau saya kayak apa? Keringetan gitu ya. Keke itu saya ngerasa punya saudara baru. Bayangin saya punya saudara mulai dari Irian sampai Aceh, itu saya kelola. Dan karena saya berkaca dari perusahaan tempat saya kerja itu, mereka ngadain gathering. Nah udah dulu mulai tuh saya memberanikan diri, saya ada gathering, saya ngasih reward. Kekebusan itu keluarga. Ya. Bagaimana seorang Ika Kartika dan Ayah Farul Farid itu membangun foundation bernama Family. Bunda Tika selaku founder itu sebetulnya bukan pebisnis yang suka akrobat macam-macam. Pertumbuhan yang terukur, langkah-langkah yang rasional, ini yang mahal. Dan memang pertumbuhan keke pada masa itu bisa dibilang sangat pesat ya. Dan itu dilakukan dengan cara bunda sendiri yang konvensional gitu. Pada saat itu kita bisa menembus produksi di angka 1 juta pieces. Bahkan artis-artis cilik yang hits pada zaman itu tuh kita rekrut untuk menjadi BA kita. Dengan aktivitas marketing yang begitu masif pada saat itu, Keke jadi dikenal di seluruh Indonesia dan juga dikenal sebagai brand pelopor busana muslim anak di Indonesia. Sebenarnya sebelum pandemi, Keke pun sudah mengalami penurunan. Kekekehan saya ngotot nggak bisa online. Saya nggak mau tersentuh gitu sama online atau medsos tuh anti banget gitu loh. Dan ditambah lagi waktu itu pandemi. Virus Corona 19 menjadi momok dunia di tahun 2020 yang ini. positif terinfeksi virus corona. Inilah bentuk dari virus corona yang sudah membunuh. Akhirnya di bulan April kalau nggak salah itu saya mulai
merumahkan karyawan dengan saya kasih bekal. Ketika saya merintis usaha ini, mereka-mereka yang membantu saya gitu. Jadi bagi saya mereka nggak sekedar karyawan sih ya, saya ada ikatan emosional dengan mereka juga. Ya mereka harus tetap berlangsung hidup gitu. Awal baru sampai itu memang kondisi Keke itu sudah tidak seperti dulu. Dan masalah terbesar yang saya lihat, brand Keke yang brand nasional ini itu tidak mempunyai sistem. Semua dilakukan oleh Bunda secara manual. Jadi hal pertama yang saya lakukan itu memang kita membangun sistem organisasi ya, dan meng-hire orang-orang terbaik yang dapat membuat inovasi-inovasi baru agar Keke ini bisa scale up. Lalu semua sistem ini yang tadinya kita memang kerjakan secara manual, secara konvensional, kita digitalisasikan. Platform-platform sosial media kita hidupkan kembali untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Keke ini sebenarnya legend, hanya memang transformasinya adalah mengenalkan Keke yang dulu anak-anak, sekarang sudah lebih banyak menjual produk-produk dewasa. Dengan percepatan gitu ya, Keke bisa tumbuh sampai dengan saat ini. Jaringan-jaringan yang sekarang yang dulunya ada 5, yang nggak salah 5 BB, jadi kita perbanyak lagi, daerah-daerahnya kita pecah-pecah, sehingga sampai dengan saat ini ada sekitar 80-an. Pun juga ingin memperkuat market ke end user, karena retail. Bikin satu konsep yang namanya teras Keke. Teras Keke yang membangun ini sampai sekarang alhamdulillah ada sekitar 55 teras Keke yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kalau Keke sampai sebesar ini mungkin doa banyak orang juga ya, karena banyak kan masyarakat di sekitar ini yang ikut terlibat di Keke. Saya pengen Keke panjang, jadi bisa tetap mengalirkan manfaat lah untuk banyak orang, siar agama untuk berpakaian muslim. Satu hal yang pasti di dunia ini adalah perubahan ya. Jadi memang kita ini diharuskan siap untuk menghadapi challenges-challenges baru, dan juga harus siap beradaptasi bagaimanapun kondisinya. Tapi ada satu nilai yang memang menurut saya sudah mengakar, ada di DNA Keke Busana, sudah saya pelajari semenjak saya kecil gitu dari seorang bunda ini, yaitu value kekeluargaan. Bagaimanapun Keke berubah, sebagaimanapun Keke semakin maju ke depannya, tidak akan melupakan di mana kita berasal dan juga awal di mana semua ini terjadi. Saya juga tidak akan menghilangkan value tersebut karena Keke adalah keluarga.